warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita studio Let's Great Together. Oke. Let's Great Together. Oh, great, ya. Kita. Ya, oh ya. Oke. Disambung-sambungin aja. Ya. Halo. Halo, saya penonton Gitar Robo. Akhirnya masuk di sini. Alhamdulillah. Aku nontonin konten-kontennya. Waduh, makasih banget. Gitu. Sebenarnya kan kalian ini ruang obrol ini kan jadi salah satu patokan kita lah buat konten. Salah satu patokan. Ya ada mungkin ada udah Bobo segede gitu. dan lain-lain ada. Tapi maksudnya tuh jangan sampai kayak ruang ngobrol. Enggak, gitu dong. Maksudnya gitu. Enggak dong. Beneran ini adalah suatu kehormatan. Saya diizinkan untuk mengundang Mas berdua ini, Mas dari Mas Bagas, untuk masuk ke dalam konten kita yang nggak seberapa ini loh. Jangan menunda lah. Sekali lagi terima kasih. Kami Iya. sama-sama Mas Riko. Kami sendiri seneng kok, selalu seneng untuk collab dengan konten-konten kreator komik ya. Alhamdulillah. Kami seneng banget selalu itu. Udah sama kali berhasil juga udah pernah. Ya. Semoga dapat kesempatan buat collab sama teman-teman konten kreator yang lain ya. Iya. Podcast Komik Indo juga Podcast Komik Indo udah pernah. Oh, sudah pernah ya? Ya, udah ada. udah Dia tapi. Pas ke Peskom kemarin. Oh, mungkin bisa dihubungkan Mas. Barangkali Oh, gampang. ada kecocokan. Hubungannya gampang. Beda kotanya kan yang rep. Ya itu. Ya. Mungkin Beliaunya di Sekarang di Surabaya masih? sekarang kalau nggak salah di Surabaya. Tapi nanti Komik Para insya Allah datang kok. nah itu yang jadi patokan aku nanti Kopi Para. Kalau Hujan konten ya. iya kalau bisa. Kamu malah nggak pernah Kalau bisa nggak konten. bisa. Kita malah nggak bisa konten Kalau boleh, soalnya kan ya Bisa. kadang ada beberapa yang memang menolak. Mungkin bukan karena menolak apa-apa ya, cuman karena memang mungkin nggak mau tampil di layar. Betul. Ya, saya menghargai sih, saya menghargai. Saya juga nggak mau. Kamu banci tampil. Saya jadi penasaran, saya selama ini tuh pertama kali konten dari Ruang Obrol itu kan Mas Bagas dulu kan ya, kalau nggak salah ya. Iya. Mas Bagas dulu buat konten, terus akhirnya terbentuklah tim yang alhamdulillah solid ini sekarang. Solid nggak yang sih? subscribernya luar biasa, pendapatan AdSense-nya juga enggak ya. Jadi terbentuk pertama kali sampai jadi tim yang solid ini ada tim berapa? 17 atau 20-an orang di belakang tim Ruang Obrol ini. Iya. Bisa terbentuk jadi sekompak ini. Kakek bunsin soalnya. Ini jadi 3, ini jadi 2, yang di luar jadi 5. Awalnya sih emang dulu namanya Art Playview. Ya. Art Playview. Buat yang ngikutin dari awal sih. Ya, terus pasti ada ngerti. aku sama Mas Gabe kita bahas MCU. atau apa gitu. Terus MCU tapi mati apa ya kalau nggak salah? dibeli Disney. Oh iya, dibeli Disney pas itu. Kalau kenal sama Darisnya mah udah Udah lama. lama. Kita satu grup DC Jogja ya. DC Komik Jogja. Saya kepala sukunya. Gitu. Kepala sukunya dia gitu. Terus kita nonton bareng film DC apalah segala macam itu sampai akhirnya pas nonton bareng Snyder Cut, Justice League Snyder Cut pas pandemi itu di sebuah tempat di Jogja. Emang nggak patut ditiru sih. Pandemi Itu kan ngadain pandemi ya? nobar ini. Ya, tapi kan secara kuota memenuhi, jadi nggak aman. Pak Ruhut. mohon maaf. Udah selesai itu. Enggak, Udah selesai. bukan itu. Jadi setelah itu Iya kan, kampung kan? iya sih. Terus ngobrol sama Daris, terus ayo konten. Aku ada channel YouTube nih. Terus apa ya, Mas? Terus dia punya ide, Mas, aku punya Kamen Rider Spirit, aku seneng banget, aku punya artbooknya. Loh, aku memang seneng banget Kamen Rider Spirit. Akhirnya kita konten. Sama seperti halnya YouTuber pemula, dia juga begitu terbata-bata. Iya, yang pertama konten tuh. Tapi habis itu, oh ya udah cocok dan main ke kosnya dari punya banyak komik dan termasuk komik Indonesia, terus wah, ini Dimanfaatkan lah. Betul. Mumpung. Ini semua teman-teman tahu kalau aku suka manfaatin orang. Jadi apa ya? Sebenarnya ada pergeseran konten ya dari awalnya tuh. Superhero Amrik lah. Art Playview tuh kan Maksudnya tuh art itu komik, gambar, play itu game. Karena ruang ngobrol juga pernah ada ruang main ya. Ruang main, sama Faisal ini, terus bukan ya, saya main sendiri. Ada itu. ada juga. saya Terus main view sendiri. tuh film. Oh. View tuh apa awalnya ya? itu. Maunya kayak gitu. Tapi ternyata kemudian halo ketemu lagi di ruang ngobrol. Kita bikin apa Riz kayak judulnya tuh judul kontennya tuh ada ruang ngobrol .2. Itu sebenarnya salah satu segmen dari Art Playview. Tapi kemudian kita obrolin terus ya udah ruang ngobrol aja. Soalnya secara
konsistensi konten yang paling konsisten tuh kan aku sama Mas Bagas ya, Iya, memang. iya. Karena emang sama-sama gabut sih. Yang lain enggak semuanya. Enggak, memang dan apa ya? Anunya dapet sih, apa namanya, chemistry-nya dapet. Chemistry-nya dapet. Terus Oh. Mas Bagas juga udah berhenti baca komik lagi gara-gara ngelihat koleksiku dan Diracunin, Mas. mau Garis. Kimetsu no Yaiba Iya, pertama itu, iya, Kimetsu no iya, Yaiba. betul. Kimetsu no Yaiba. Iya, Kimetsu no Yaiba. Aku kan membaca komik. Jadi kalau teman-teman sekarang itu pede dengan title wibu, sebelum wibu kan ada era otaku kan. Ya, ya. Nah, aku kan Oh, era iya, iya, itu iya, kan. iya, iya, Jadi iya. udah baca komik pertamanya Alex Media baca segala macam gitu kan. Tapi Candy Candy loh, baca. nggak baca sih, tapi Aku baca. teman-teman punya gitu sih. Aku baca. Padahal dua tanya Dragon Ball sama Iya, Pokemon. betul. Tapi pertamanya Candy Candy. Betul. Jadi ini Mas Riko apa kayak ngikutin terus sampai di titik jenuh. Nah pas jenuh itu kebetulan di Indonesia ada Wizard sama Indonesia. PMK. Terus kemudian baca komik Amrik lebih suka itu storytellingnya. Udah keputus. Anime nggak nonton, manga nggak baca, udah keputus aja. Emang nggak kesana lagi. Makanya di tahun tahun berapa itu aku bilang sama Daris, CGV di Jogja itu penuh rame orang nonton Demon Slayer. Aku bingung. Udah tahun itu 2000. Ada apa ini? Iya, maksudnya 2020, pasti teman-teman 2021 juga ya. nonton. Ini kan yang membasmi Goblin itu kan? Iya benar, dia Kan aku nggak ngerti. Dipikirnya Goblin Slayer. Demon Slayer sama Goblin Slayer. Ini sama kan gitu. Jadi pas Daris bilang bukan Mas ini, terus gue baca. Oh ya udah. Masuk lagi tuh ke dunia komik. Tapi tetap aja sampai sekarang spektrumku itu shonen. Shonen, detektif, sci-fi. seinen yang milih-milih senennya nggak Kalau bisa. di luar itu aku nggak. Sebagus apapun aku nggak cocok. Jadi memang influence-nya dari aku tuh soalnya itu, karena katalog komikku itu Lumayan lengkap lah. lumayan tuh understatement sih. Ya, itu lengkap. Sangat lengkap, sangat lengkap. Bisa Lengkap-lengkap banyak. Saya nggak mau pulang ini. Banyak banget. Akhirnya daripada kita bingung nyari konten apa, mending konten yang ada. Akhirnya itu perkembangannya dari seminggu satu konten menjadi 2 konten sampai sekarang kita Minimal 4. alhamdulillah konsisten Minimal minimal empat. 5 Mas. Oh, minimal. Minimal 5. Minimal 5. Itu kalian nggak ada kerjaan apa gimana? Nanti ada triknya, Iya, 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 iya. Nah, hal yang aku tuh sebenarnya kalau kita ini kan spektrumnya samanya kan komik lokal ya, aku sama Gator sama Anu sama Kalibrasi juga. iya. Sebenarnya aku tuh udah lama meninggalkan komik lokal. Gara-gara Mas Bagas malah aku terjun lagi. Kan ada masa di mana komik lokal yang aku ikutin Daris belum. Ya, Sehingga ya, ya, ya. obrolannya tuh kayak loh, Nyambung. dulu ada. Ada tau, gitu. Loh, sekarang udah sampai mana, Riz? Sekarang tuh ini terus ada hal-hal yang membuat dia kayak enggak lagi. Iya, aku sejujurnya terakhir membeli sebelum ruang ngobrol ya, sebelum ruang ngobrol tuh ada di H2O itu. Ya kalau saya tahu ngikutin terus. Jadi aku hanya ngikutin yang proper aja. Komik lokal proper aja. Ada Berarti yang masa lain nggak proper ya? Ya, Oh iya, dia iya, tuh memang suka benar, gitu. memang benar seperti itu. Dia Maksudku- sebenarnya nggak suka produk Indonesia. ya kan ini lebih banyak manga. Iya, iya. Lebih ke gini sih. Ada masa koloni kebangkitannya koloni lagi Ya, itu kan ya, yang ya, ya. itu kan setiap bulan tuh selalu ada komik lokal tuh. Dan dulu dengan premis mendukung komik lokal dengan uang yang sekedarnya ya. Zaman Mas Gupta ya? Nah, zaman Mas Gupta itu kan masih nggak punya duit tuh, masih mahasiswa gitu. Aku beli terus komik lokal, tapi kualitasnya nggak naik-naik. Ya, Nah ya, itu ya, membuat aku sebagai kolektor patah hati. Valid. Kata-katanya sebagai pembaca valid. Ya, 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 Kalau ya, kita ya. Akhirnya- beli terus Ah. kok gini sih? Nah, itu Akhirnya irisanku dengan komik lokal hanya Manga Fest pada saat itu. Jadi aku cuma beli yang di Manga Fest yang established author aja. Aku ngapain aku buang, mohon maaf ya teman-teman, buang uang dengan keuanganku yang sekadanya itu untuk komik yang pertama nggak lanjut, belum tahu lanjut atau enggak. Kedua lebih bagus komik manga. Ya, Betul, ya, itu ya. ada perasaan seperti itu sebagai kolektor kan. Kalau namanya koleksi. namanya pembeli ya. Ya, ya. Baru setelah Paham. ketemu sama Mas Bagas mulai baca manga lagi. Kita ngobrol banyak diskusi soal. Ada insight aku 6 tahun di penerbitan. Heeh. Penerbitan buku gitu. Lalu gongnya adalah ketika kami bikin konten tentang
itu loh Mas, yang 1 jam, hampir 1 jam itu loh, konten tentang industri buku di Industri Indonesia. buku di Indonesia. Oh. Kayak buka dapur. Nah, gitu. itu adalah titik kami salaman dalam tanda kutip. Ya udah, kita ruang ngobrol, kita urus bareng. Kita majuin komik lokal. Oh, akhirnya dari situ. Karena dari situ. Itu berarti konten yang tentang industri komik itu jawaban dari konten Guru Gembul sebelum Guru Gembul membuat konten. Bukan, sebelum itu lagi, beda konten Lah, ya, lagi. Iya, memang berarti kan sebelum Guru Gembul membuat konten itu Ruang Ngobrol sudah memberikan sudut pandang Iya. dari Jadi ada 2 kali sebenarnya. Yang pertama itu kami ngonten soal industri buku. Yang kedua toko. Yang kedua soal bukan industri buku, habis itu fokus komik lokal. Oh iya, mau ada di mana? Ada di mana komik lokal ada di Komik lokal mana. ada Nah, di itu jawaban atas Guru Gembul itu sebenarnya ada di konten itu. Sebelum kita bikin konten lagi. Ya. Ya, saya dari kemarin kan kita mengadakan tour podcast ya. Tour podcast di Jakarta itu Safari. kan Safari podcast. Safari Maulud. Jadi kemarin kemarin itu mendapatkan Balik insight lagi. juga dari beberapa komikus perlunya interaksi antar konsumen sama komikus. Jadi Sangat. komikus itu harus membuat karya sebaik yang mereka bisa dan konsumen itu membeli mendukung dengan cara membeli. Kalau Mas Daris kan sudah mendukung dengan cara membeli, tapi kalau kontennya hanya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan, ya mungkin memang ada kekecewaan dari konsumen, itu wajar sih itu. Cuman wajar. balik lagi ke ruang obrol, waktu dulu diajak Mas Bagas kok langsung mau, padahal ini kan konten tentang komik, itu sudah sedikit sekali pembacanya, penontonnya. Komiknya industri komik di Indonesia juga kan masih seperti itu kan. Jadi kenapa kok mau tentang membuat konten tentang komik ini? Apa Awalnya kan impian apa sih yang ingin dicapai dari Nggak ada ruang sih, obrol ini? ya. Ya. Justru karena awalnya tuh nggak ada embel-embel komik lokal. Justru awalnya nggak ada. Komik lokal tuh nggak ada sama sekali. Kamen Rider. Awalnya Kamen Rider itu kan. Irisan besarku sama Mas Bagas itu yang mungkin banyak orang yang salah paham adalah bukan di DC Marvel, bukan di komik lokal, Bukan tapi di manga. bukan di manga, tapi di Tokusatsu. Bener, Irisan besarku. Jadi setiap minggu tuh kan kami ada konten berdua ngobrolin Tokusatsu tuh yang jadul-jadul. Nah, itu bentuk refreshing kami. Nah, kalau ditanya kenapa mau, pada dasarnya aku tuh emang suka nge-review dari dulu. Oh, dari dulu. Dia di Twitter, di Facebook aja dia. Tapi tulisan. Tapi kan tulisan. Itu tulisan. Oh, kerja di media dulu atau sebelum ini kerja Sekarang malah Ya, sampai sekarang? sampai sekarang masih. Oh, dasarnya berarti ada ya penulis. untuk Dia penulis. Jadi aku memang suka nge-review dulu zaman-zaman koloni jadul-jadul tuh kan aku nge-review komik. Terus aku juga sempat mengampu salah satu grup namanya komik community di Facebook. Itu juga isinya kita nge-review komik, kita nganu aja. Jadi memang root dasarku itu memang pewarta. Akar dasarku itu pewarta. Nah, kenapa mau di YouTube? Karena memang secara kemampuan aku punya public speaking yang lumayan. Jadi nggak malu. Ya, Terbata-bata iya awal-awal. Yang namanya di syuting Ya. kan dredeg. Tapi jadi itu memang ada yang ngajak, akunya memang punya keresahan untuk pengen ngobrolin sesuatu, dalam hal ini Kamen Rider Spirits, karena di Indonesia kan nggak lanjut ya. Ya. Makanya ayo kita Dan bukan orang baru kenal. dan bukan orang baru kenal. Iya, gitu. Emang udah kenal lama banget. Ya, padahal kalau kan aku di studio sendiri sama teman-temanku sering ngobrolin tentang ruang obrol ya, ngobrolin ruang obrol. Apa? Kita kan ngobrolin ruang obrol ini supaya kan karena ruang obrol terus terang menjadi inspirasi ya. Selain ruang obrol ya ada kalibrasi, ada jagoan kancil, ada pukul. Tapi yang pertama kali kita lihat itu adalah ruang obrol yang membicarakan tentang komik lokal. Jadi kita, wah ini channel tentang komik lokal, kita banyak kayak gini juga ya. Mungkin bisa mengejar lah prestasi subscriber dari ruang obrol ini. Ya, Ternyata malah pertama itu dari Tokusatsu. Iya. Tokusatsu. Dan penonton Tokusatsu kita juga loyal. Loyal sama konten Tokusatsu gitu. Jadi memang ruang ngobrol tuh trial errornya banyak ya. Trial errornya banyak banget. Jadi Banyak errornya sih. ada waktunya kami ngonten, Mas Bagas ngonten apa namanya, makanya algoritma ruang ngobrol tuh dulu rusak. Karena rusak. nabrakin Karena terus. semuanya dikontenin. Jadi Mas Bagas tuh ngontenin game, main game tuh tiap hari tuh, sehari 2 kali gitu. Yang kita nggak ngerti kalau itu
ternyata nabrak algoritma Iya, review kita gitu. Oh. Dan karena nggak ngerti, orang nggak ngerti kan gimana ya. Jadi memang harus niche gitu ya. Lebih baik kalau ada kekhususan. Jadi penonton. Nah, karena dulu tuh kami mikir kalau kita konten banyak, penontonnya banyak. Masalahnya irisannya beda semua. Ada Masuk akal. Ya, kita ya. konten film Indonesia. Kita konten film apa namanya? Serial TV. Korea, Netflix, apapun yang kita tonton dengan kontributor yang berbeda-beda. Ya. Nah, di otak kami itu akan narik penonton bener. Sebanyaknya. Nah, narik penonton bener. Tapi Kebalikannya. apakah loyal? Nggak loyal. Karena orang datang pengen nonton. Aku pernah review nganu kan, apa namanya drakor bisnis proposal. bisnis proposal itu kan. Drakor. Dia sendirian lagi. Di sendirian, aku sendirian Sendirian, bisnis ya. proposal. Yang penontonnya nggak begitu banyak. Karena apa? Yang datang ke ruang ngobrol pengen nonton. Pertama, kalau nggak tokusatsu, film, ya komik. Pengen nontonnya kami gitu loh. Nah, Terus terang ya, kalau saya nonton Ruang Ngobrol ya memang untuk komik lokal aja. Dan yang muncul di beranda saya komik-komik lokal aja. iya, Makanya- itu ketika kami udah sadar algoritma. Ironisnya, ruang ngobrol itu fokus di komik lokal, tapi dibandingkan Getter Studio, dibandingkan Sudut Komik, apa itu channel-channel apa itu? itu dibandingkan Kalibrasi Apalagi dibanding kalibrasi ya. kami itu cuma seminggu sekali konten komik komik lokalnya. cuma Jumat malam. Ironisnya tuh di situ. Tapi tuh- Sedangkan Sudut Komik, Kalibrasi, Getter ya isinya tentang komik Indonesia kan. Nah bedanya memang kami mengambil sikap bahwa kami nggak ngobrol atau tidak bikin konten tentang komik lokal bersama kreatornya. Kami ngontenin produk. Nah, karyanya. karena udah ada kalibrasi, udah ada teman-teman lain yang ngonten bersama kreatornya. Betul. Jadi biar apa namanya dinamikanya ada gitu loh, nggak semuanya sama gitu. Memberikan variasi. Cuman kami memang bukan konten ya, kami ngobrol sama kreatornya malah di panggung. Nah, di panggung. Oh, gitu. Kalau Mas Bagas sendiri waktu pertama kali bikin konten YouTube itu alasannya apa sih? Uang dong. Enggak ini. Bukan, maaf. Ada aja. Latar belakangnya soalnya begini. Jadi kan jelek-jelek begini kan saya juga ada konten. Studio saya juga ada konten. Kita studio itu juga ada konten seperti ini. Kita tuh kadang-kadang waktu ngeliat view-nya kecil. Kalau view-nya kecil tuh kadang ada rasa ini lanjut nggak ya? Ini worth it nggak ya? Iya. Nah, Mas Bagas malah buat YouTube itu awalnya dulu selain uang ya, selain Enggak, uang Jadi enggak. gini Mas Riku, dulu pas ini ceritanya mulai dari saya TK ya. jauh. Saya ambil minum dulu ya sebentar. Itu tahun 82 ya? Belum lahir. Dia mau jebak. Jadi umurnya Mas ya. Gitu. Jadi aku tuh nggak punya media sosial. Hah? Bentar. Punya, tapi nggak ngapa-ngapain. Aku bukan penghuni media sosial. Sebentar, mic-nya jalan-jalan nih. Mic-nya jalan-jalan. Emang Maaf suka ya, gitu, mic-nya kita emang cuman suka gitu. mic-nya cuman 2. Kita channel UMKM. Jadi Masih UMKM. emang nggak punya media sosial, katakanlah punya tapi nggak diisi apa-apa. Facebook punya nggak pernah nulis status sekalipun. Instagram isinya gambar ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya terus tapi aku tuh ini Mas Riku pengen melakukan sesuatu supaya orang tahu aku dan aku bisa ngeluarin apa yang ada di kepalaku. Sesimpel itu aja dan ini persis yang ku bawa ke Daris. Jadi sebenarnya resepnya ruang ngobrol itu adalah konsistensi dan lain-lainnya itu konsistensinya adalah kita bikin konten itu seneng. Cuman itu doang. Jadi kita nggak mikirin apapun Mas. Sampai ada satu titik di mana aku sama Daris tuh ngerasa kayaknya orang yang komen ini butuh diladenin deh. Kayaknya orang-orang yang Dulu dicuekin komennya. bukan karena nggak peduli ya, karena emang kita bodoh aja, kita nggak mikir, kita tuh konten karena seneng. Udah view kecil, ya udah. Habis nonton ditinggal. Habis konten tinggal. Serius. Habis itu Daris mulai ngulik, terus ada teman di Jakarta, Atika juga bantuin. Padahal komennya itu kan banyak banget. Dulu. Dulu awal sekarang mah. Awal-awal. Sekarang mah Sekarang udah proses terus.
udah apa ya? Udah intinya digarap dengan lebih profesional. Kedewasaan dalam berkonten lah ya. Kita menghitung juga kalau ini oke, ini nggak oke, Iya. apakah works dilanjut, Betul. bagaimana kalau di part itu apakah oke atau enggak, itu sekarang lebih di. Tapi setahun pertama itu udah beneran cuman konten doang. Setahun 1,5 tahun itu udah Cuman konten kita doang. kayak ya benar bahwa kalau ada yang kontennya kecil tuh kita bukannya yang kayak aduh lanjutnya bukan, tapi kita ini kecil berarti apa ini nggak works ya, apa kita jadi kita tuh berdua tuh mikirnya bukan lanjut atau nggak lanjut, tapi apa bukan konten yang ini ya yang ditonton orang, apa kita bikin yang lain. Jadi nggak ada kata nggak lanjut tuh nggak ada. Malah jadi evaluasi ya Nah, berarti iya, ya. betul. Jadi ada itunya. Tapi sekali lagi yang dikejar tuh bukan viewsnya, yang dikejar tuh malah justru sebenarnya interaksi orangnya, yang ngobrol sama ngobrolnya. follow sama subscriber dan lain sebagainya. Dan Interaksi dari kalau tadi kan nanya bagaimana bisa konsisten tuh. Salah satunya kan adalah kemudahan dalam berkonten ya. Kami tuh konten Kemalasan. mudah. enggak lah ya. Kok malas sampai 4 Kami nggak 5 ngedit kali kok. Ya itu sebentar tak ceritain dulu. Kami tuh nggak ngedit. Kami kan nggak ngedit. Konten nggak ngedit. Sama kan Nggak ada. Oh, selama ini Nggak Kalau ada. diedit tuh kalau lebih dari 30 menit. Ya, itu pun Karena- cuma nyatuin. Karena kepecah. Ya, karena filenya kepecah. Atau kalau lagi collab sama banyak orang karena kami ada kepentingan gabungin audio. audio. Terus- Atau konten-konten spesial yang butuh nampilin gambar. Itu pun sangat sedikit. Itu sangat sedikit ya. Setahun bisa dihitung lah, setahun 3 konten lah. Paling enggak yang kayak paling gitu. enggak yang kayak gitu. Rekod upload. Record Betul. upload. Record Soleh Solihun ya berarti ya. Betul. mungkin ya, mungkin. Record upload. nah. Tapi itu kan bodoh juga. Iya. Karena aku pernah Ngapus. konten udah take kehapus, Iya. karena kan nggak diedit kan. Udah take dikira udah Oh. diupload, ternyata belum, udah dihapus gitu. Aduh. Atau pernah karena kan jujur kami nggak ngecek kontennya. Ya. Karena kami udah cukup pede dengan apa yang kami omongin gitu. Lah admin sebanyak ini buat apa? Ya, itu kami pertanyakan juga. Ampun. Bercanda ya jadi guys. Bercanda. jadi kemalasan itulah yang membuat seminggu bisa 5 konten karena momoknya konten kreator itu editing. Betul. Betul saya tahu lah. Banyak sekali yang bilang gitu. Saya yang edit sendiri. Ya, Ya. makanya agak susah ditiru. Karena seminggu satu itu udah bagus banget. Jujur, seminggu satu yang penting konsisten tuh udah oke banget. Yang penting konsisten ya, yang penting konsisten. Daripada seminggu 5 tapi besoknya seminggu 3 gitu, itu menurutku secara algoritma nggak oke. Kecuali special occasion gitu, kayak lagi tsunami konten gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau sering-sering kayak gitu, algoritmanya nggak oke. Nah, karena kami udah bisa konten dengan tenang, dengan enak, dan karena keseringan ketemu untuk konten, jadi kami pede dengan konten kami. Kami take, langsung kami upload. Saking pedenya, pernah diupload, suaranya nggak ada. Atau videonya ketuker, Mas. Aduh. Bahas A, Oh thumbnailnya iya B. iya paham. Judulnya B. Judulnya Paham. B. Jadi ya Saya juga pernah langsung saya hapus, pernah. Saya Kalau tahu pernah. kita nggak dihapus sih. dihapus. Subscriber yang ngasih tahu. Jadi Ya udah nggak diganti aja. ketukar. Kita kan nggak nonton kan. Kita kan nggak nonton video. Setelah kita upload sendiri. tinggal ya. Kalau Iya, jadi malas, teledor, error tuh Iya. itu tuh menjadi keseharian. tapi tuh Mas, maaf saya potong ya. Mungkin nggak Rp1.000. mungkin Admin. mungkin nggak karena kekonsistensian itu mungkin malah view-nya banyak, subscriber-nya banyak. Kalau kita perbandingan dengan konten kuantitinya Nopek Novian itu tanpa edit juga loh. Oh, Langsung ya. begitu nge-vlog, Iya, betul, upload, betul, vlog, betul. upload, vlog, upload. Betul, betul. Ya, Itu yang jadi Betul. engagement-nya gede. Zaman cost the rate dulu. Konsistensi itu Mungkin seperti itu terjadi. memang enggak, ini udah pasti itu konsistensi itu mutlak. Ini kalau kita ngomongin konten algoritma, konsisten itu mutlak berbanding lurus dengan traffic. Ya. Itu Nggak mutlak. usah diedit aja. Ngapain? Capek saya. 2 channel loh ini. Betul. Jadi soalnya kan take sama ngedit itu kan butuh 2 orang yang berbeda kan. Leren, satu. leren dulu. Capek terus saya. Saya mau pulang ini Yang lucu, yang memang goblok itu, yang bukan goblok ya, emang gimana ini kan emang semesta bersambut dengan cara yang tolol kan. Mas Bagas di laptopnya nggak kuat buat ngedit. Laptopku kuat buat ngedit, tapi nggak bisa ngedit. Yang bisa ngedit Mas Bagas. Jadi aku datang. Jadi kalau sama dia. datang, udah diajarin juga dia nggak tahu. Nggak bisa. emang
Di HP Mas, aku di HP Mas. Nggak bisa juga, emang otaknya nggak di sana. Dia ngedit kan di ruang ngobrol kurator ada Mas Nanas kan yang ngurusin editing segala macam gitu. Jadi Daris juga nggak Nanas ngedit apa gitu cepet gitu. Daris juga butuh berapa hari berapa. Nggak hari enggak lah, jam. Dia paling setengah jam gitu, aku bisa 4 jam. Ya. Karena memang berbeda aja. wirednya beda. Ini gitu. sama kayak aku nggak medsosan. Daris medsosan sekali. Emang berbeda. Apa ya? aja. Lebih ke- Skill setnya beda lah. lebih ke embrace what you have, dan kalau emang nggak bisa dan waktu untuk belajarnya itu memang Investasi. apa namanya? Embrace. embrace what you have gitu. You saying this? Kan that's stupid shit. Man, cut that stupid shit. Konsisten itu 5 konten seminggu itu buat kami bukan hal yang berat. Bahkan kalau mau Tiap hari? lebih dari 7 kali seminggu Bisa. kita bisa aja gitu. Paling Astagfirullah. paling setelah rilis terus kemudian dihapus nggak gampang sekali gitu. Jadi cuman mungkin yang membedakan Oh iya, dan satu lagi, kontributornya banyak. Ya. Jadi nggak melulu aku sama Mas Bagas. Udah kerja tim ini sekarang. Jadi udah kerja tim. Tapi kadang misalnya dari sama Faisal, aku nggak ngerti mereka konten apa, kapan, nggak ngerti gitu. Manajer kontennya emang aku sih. Sama Jojo segala macam aku nggak ngerti gitu. Jadi yang mengatur konten tuh aku. Jadi ini gini ya, ini rilis kapan dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi sama satu lagi Mas Riku, bahwa ruang ngobrol itu terutama khususnya aku sama Daris ya, ada sesuatu terus kemudian ada sesuatu terus kemudian kita untuk konten ini kita nggak perlu praproduksi, kita nggak perlu apa nih yang harus kita obrolin, apa nih nggak ada. Gitu. Mau komik apa, bahkan aku belum pernah baca pun bisa gitu. Jadi emang Ada titik-titik itu Ada sih, titik. kayak ini Mas Bagas nggak bisa baca, nggak ada yang bisa baca, yang bisa baca cuman aku, tapi aku butuh ditemenin, ya Mas Bagas narik, tapi itu capek di Mas Bagasnya. ya. Sebagai teman ngobrol aja berarti. ya? Itu Betul, capek, betul. itu melelahkan jadi teman ngobrol itu. Kalau cuma satu konten nggak apa-apa. tapi Kalau sering-sering nggak oke. Oke. Sama ini satu lagi, kami mengorbankan algoritma untuk kami bersenang-senang. fokus aja. Itu yang penting ya. Nah, Itu yang penting ya. Soalnya algoritma ruang ngobrol itu komik. Komik apa aja deh, yang penting komik. Apalagi sekarang sama Kuratoru. Komik anime lah, animanga algoritmanya, animanga. Kami merasa komik lokal itu harus dibesarkan dengan mengadopsi pembaca manga. Makanya ada itu. Ada konversi nanti. Ada konversinya. Dari pembaca manga yang karena ruang ngobrol bahas ini, karena sudut komik bahas ini, kalibrasi bahas ini, ya udahlah aku beli deh. Nah, kayak gitu sebenarnya. Jadi Ada hitungannya, hitungannya. ya karena pembaca komik Indonesia itu pasti pembaca manga. Ya, Hampir betul, pasti, betul, hampir betul, pasti. betul. Kalau sekarang pasti. Kalau zaman dulu belum ada manga, udah jelas bacanya komik Indonesia. Iya, Tapi iya. kalau sekarang, kalau mau baca komik Indonesia, kalau nggak lebih bagus daripada yang dia baca, kan nggak mau beli. Akhirnya seperti Mas Daris tadi. gitu. Makanya untuk konten manga itu kami berusaha nge-reach audiens yang lebih luas agar yang mohon maaf baca-bajakan tuh mau baca legal, mau beli agar industrinya jalan terus. Nah, dari yang industri pembaca manga ini manga terjemahan. harapannya kita konversi ke komik lokal. Makanya kuantitas bandingan kontennya adalah 3 manga, 1 Konten lokal. 2 sampai 3 manga, 1 konten lokal. Karena secara kuantitas manga jauh lebih banyak daripada Amunisinya lebih komik banyak. lokal. Yang aku punya juga ya. Iya. Nah, kami ngorbanin hari Minggu adalah konten tokusatsu. Itu tempat aku sama Mas Bagas senang-senang. Ya. Jadi nggak perlu mikir konten yang ngoceh banget. Ada yang nonton, nggak ada yang nonton mah Nggak peduli. terserah. Gitu. Dasarnya cinta. Nah, itu in a way Iya. ngerusak algoritma. Tapi itu harga yang harus dibayar untuk bisa konten 5 kali sehari. 5 kali seminggu. Minggu. Ya. Ada gitu-gitunya gitu. Merusak algoritma itu mungkin ya kan algoritma dari YouTube kan kita nggak tahu ya. Betul. Mungkin itu malah justru memberikan nilai tambah buat algoritma juga kita nggak tahu. Belum tahu, Kita tapi nggak yang dapatkan. jelas saran dari ahli ya niche-nya apa, main aja di situ. Nah, tadi aku kan sempat dengar Mas Bagas ini bilang aku buat konten ini pertama kali supaya orang kenal aku kan, supaya orang kenal aku. Artinya kan ada sesuatu yang ingin apa ya? Entah yang dijual atau apa. Betul. Mungkin apakah kuratoru ini? Enggak, zaman dulu Komik kita belum ada Kuratoru.
kan ada mungkin nanti Mas Riko juga perlu atau mungkin bisa nonton ya bahwa Iya. ada konten yang ngebongkar karya-karyaku kan sebagai penulis, sebagai komikus, aku juga bikin komik. Intinya aku kreator. Intinya tuh aku kreator gitu. Jadi aku juga nyutradarai film, tokusatsu, film action gitu. Aku juga action fight choreographer gitu. Jadi tapi kan aku nggak punya medsos. Bagaimana orang-orang yang mungkin suatu saat perlu jasaku tapi ngubungin aku kan nggak gimana gitu. Jadi, jadi makanya aku bikin YouTube, nggak kepikir bakal sama Daris sedemikian lama tuh Jangan sebikan besar. Iya, nggak besar Belum, juga belum, sih. belum. Tapi, Lebih besar lah dari kita Semoga bisa lebih besar lagi. tapi maksudnya nggak kepikir karena pengen numpahin aja nih. Apa bukan membuat orang lain tahu aku tuh bukan soal teman-teman harus tahu bahwa aku tuh bisa ini, bukan, cuman ngasih aja bahwa aku pernah bikin ini dulu tuh prosesnya gini, aku pernah bikin ini dulu tuh prosesnya gini. Soal pada suka pada terima kan urusan yang nonton. Iya, Tapi iya. soal ngeluarin itu urusanku gitu. Nah cuman sebatas itu aja, nggak ada tempat buang, nggak ada tempat naruh karena nggak ada medsos gitu. Jadi di sana Ada medsos, gak bisa medsosan. Ada. orang tua. Oh, berarti umurnya enggak jadi. Halo Mas Harwanto. Seumuran sama Mas Har. Enggak sih. Sudah bercucuk. Iya. Ini sudah berapa menit tadi? Sebenarnya kami mohon nggak masalah. maaf nih, mohon maaf kita Kami nggak masalah. meres Santai-santai aja. waktunya ini. Nggak masalah, nggak masalah. Tadi kayaknya Mas Bagas juga ditelepon sama Enggak. Kami tuh seneng collab. Ya. Karena emang cara untuk industri itu bergerak terus itu adalah saling berkolaborasi. Sebagaimana yang terjadi di banyak industri lain. Iya. Makanya santai aja. Ya, ini Nanti 50.000 aja pertanyaan. per orang. Sebentar. Ini pertanyaan terakhir Ya, untuk ruang obrol buat kami-kami ini yang baru mulai atau yang akan mulai, kira-kira ada tips-tips atau istilahnya street knowledge dari ruang obrol yang sudah berjalan selama ini untuk channel-channel baru supaya ya mungkin kalau ngejar mungkin masih sulit, tapi paling nggak bisa menyamai lah langkah-langkah dari ruang obrol ini. Kira-kira perkontenan ini ada tips dan triks? Monggo. Mungkin Aku kalau dulu kali ya. Iya. Monggo. Jangan terlalu perfeksionis. Itu dia. Jadi aja dulu. Buat dulu aja. Buat dan jadi aja dulu. Kalau konten tuh nggak usah maksudnya sesuaikan dengan kapasitasmu. Nek kamu nggak kuat ngedit, yo wes rasa jedit. Tapi nek kamu bisa ngedit, ya nggak apa-apa. Lebih bagus lagi. Waktunya ada dan sebagainya. Jangan memaksakan diri. Soalnya burnout-nya cepet. Yang penting jadi dulu. Yang penting jadi dulu dan jangan lah kayak wes iso seminggu 5 konten. Aku juga harus gitu. Wow. Nek kamu sendirian ya. kalau nggak tahu dapurnya orang lain kan Kalau kami kan kontributornya banyak. dan pemalas. Iya. Tapi enggak lah, pemalasnya. Iya. kan malas enggak ngedit, lah. Mas. Males Semangat ngedit. konten tapi malas ngedit. Semangat konten malas ngedit. Gitu. Nah itu kan kami punyanya itu, ya udah Ya. dikeluarin aja. sama ini sih sama teman-teman konten kreator komik terutama ya, Ya, ya. kita koridornya komik lokal, komik manga misalnya kayak gitu, tapi kita tahu amunisi kita juga. Aku kalau nggak sama Daris nggak bisa karena kan nggak punya komiknya, nggak ada komik mangganya tuh nggak ada gitu. Jadi memang mau konten apa ya, kalau ada teman konten kreator yang fokusnya film bioskop, OTT itu enak banget, tontonan jibun kan. Artinya amunisinya ada, sehingga nggak mikirin, duh bikin apa lagi ya? Itu tuh repot. Itu dan tuh repot. dan nggak memaksakan diri ya. Nggak Maksudnya memaksakan diri. Kayak ya mohon maaf kalau emang maksudnya gini, subscriber itu harus dihargai, tapi mereka nggak mutlak harus diikuti. Betul. Kayak ada yang banyak sekali yang minta aku konten Biontopia. Kami konten Biontopia. Brian. Brian Baraza. Ya. Tapi buatku harga komiknya mahal. Iya, betul. Nah, jadi aku tidak memaksakan diri untuk beli. Ya udah sih, nanti kalau ada rezekinya ya bisa beli. Tapi kalau belum, ya udah nggak apa-apa. Yang penting tuh innernya tuh oke dulu nih. Jangan biasanya teman-teman soalnya kalau udah view-nya banyak, kesenangan, semua permintaan subscriber harus dituruti gitu. Nah, itu agak dihindari. Mananya diturutinya tuh sesuai dengan kapasitas kita gitu.
Ya, terakhir dari aku sih ini Mas Riku dan teman-teman juga ada momentum yang memang membuat kita atau karya kita tuh kan jadi sesuatu. Ya, kayak pertama salah satu momentumnya adalah ruang ngobrol itu tentang ketemu sama editor Elex Media, katakanlah itu ada momentum tuh, terus editornya Iya, 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 juga iya, ketemu iya. aku sama-sama pernah jadi editor kayak gitu, terus itu terjalin, terus Daris kan valid sebagai pembaca komik, Ya, ya. katakanlah manga terjemahan, gitu udah valid, sehingga kalau Daris menyampaikan sesuatu, produsen atau penerbit manga terjemahan juga akan oh ya dia pembeli ya selama ini misalnya kayak gitu. Konsumen. Betul, konsumen. Terus Dan ini kan terbukti dari betul. Dan terus secara delivery nih Mas Riku ada apa ya? Bukan produsen tapi ada pegiat-pegiat kayak katakanlah Komipara. Ya, Komipara di Jogja yang ternyata teman lamaku. Mas Aloysius. Ya, Aloysius aku kenal apa? dari Alpha tuh, Alpha Mato itu PlayStation Studio dari 2010, 2011 udah kenal gitu, sehingga tahu aku. Terus kemudian cara kita menyampaikan di konten dan di panggung atau live itu juga ternyata bersambut gitu. Teman-teman kreator komik juga welcome aja sama kita gitu, Ya, kayak ya, Mas ya, Weta ya. dan lain-lainnya, Mas Alex juga. kami memang Gitu. terlihat industrialis sekali sih. Betul. jadi maksudku adalah Mas, keberpihakan, pijakan dan apa ya, rasa dalam yang kita sajikan ke publik atau ke netizen atau ke penonton ini itu tuh diperlukan, sehingga itu nanti yang membuat skema besarnya merespon kita. Gitu. Jadi kalau Mas Weta nggak pernah ngobrol sama kami di Komipara, Mas Weta tuh nggak akan H2O Reborn-nya Kami nggak akan diajak nggak buat akan sama MC ruang ngobrol, kan? moderator di sana. Kayak gitu. Jadi kita ngobrol sama Mas Weta juga enak banget, asik banget gitu. Jadi Sama Mas Panji. ya itu kan itu bonus. itu dream comes true banget lah Ya. buat ya kami memang penggemar Panji. Tapi cuy. maksudku adalah kita konten tuh kan bisa mencirikan diri kita sendiri kan. Ya, ya, ya. Nanti yang suka sama kita itu adalah orang-orang yang sefrekuensi. Frekuensi. Padahal tujuan kita tuh orang-orang yang tidak sefrekuensi pun bareng sama kita, meskipun nggak cocok, tapi bener nih. Nih Iya, iya. omongan Mas Riku ini bener, aku nggak cocok dengan cara pandangnya Mas Riku Rahdan. Tapi aku bisa bilang yang dia bilang tuh bener. Nih, besok di Semarang kalau ada event, aku mau dia yang bawain. Nah gitu loh. Di komen-komen tuh sebenarnya banyak juga yang nggak sepakat dengan apa yang kami sampaikan terkait sensor komik, terkait harga. Oh, banyak banget lah. Buku banyak yang nggak cocok. Macam-macam. Dan Salah satunya saya tuh yang. dan itu nggak apa-apa. Dan kami embrace itu perbedaan karena kan ini pendapat ya. Iya, iya, Nah, iya, iya. yang penting kan mensreanya kan. Wah. Apakah di Tonton Tidak. apakah itu disampaikan dengan niat baik? Penonton tuh tahu kok. Penonton tuh bisa tahu. Penonton tuh nggak bodoh. Jadi teman-teman penonton tuh tetap bersama kita meskipun berbeda pendapat, pandangan nggak apa-apa, tapi lama-lama kan kita juga lama-lama ngelatih teman-teman bahwa beda pendapat boleh, termasuk untuk orang siapapun yang nggak sependapat sama kita. Tapi kalau soal benar dan salah itu mutlak. Ya, ya, ya. Tapi kalau beda selera, Suka nggak suka itu beda. nggak masalah karena Nggak itu masalah. selera kan. Iya, Tapi iya. kalau benar dan salah itu mutlak. Nah itu sih beberapa konten kreator mungkin punya alasan dan ngambil sikap bahwa enggak, aku pengennya gini kok, terserah aku cara nyampeinnya. Iya, Orang iya, ini iya. konten-kontenku sendiri. Tapi pada saat kemudian skema besarnya tidak merespon, loh berarti ada yang salah nih dengan mereka. Nah, kayak gitu tuh yang kalau misalnya viewersnya kecil berarti ini berarti nggak pada menghargai aku nih. Evaluasi itu penting sih, kayak yaitu maksudnya ini yang terus evolve ya, terus Ya, evaluasi ya. Viewers kecil kita harus breakdown masalahnya apa, kenapa, jangan-jangan delivery kurang oke, jangan-jangan caraku nunjukin komik kurang oke, dan itu selalu tanya ke penonton salahku di mana, kurangku di mana gitu. Dan itu diimprove terus. Improve itu penting, menuruti kemauan penonton itu beda kasus dengan menerima kritikan itu. Kritikan tuh hal yang mutlak pasti terjadi di semua konten kreator. Ya. Kalau kita nggak bisa menerima kritikan, agak berat untuk
mempunyai apa ya militan itu loh. Tapi kalau udah ngambil sikap dan ya aku emang ini cara kami. Ya, gitu. konsisten. Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. ya, Itu tuh konsekuensinya kan di situ. konsekuensinya nggak Iya, apa. iya, iya. Semuanya tuh apa namanya soal sudut pandang sebenarnya. Nanti ada sendiri kok jalurnya. Nanti ada sendiri yang kayak gini ada yang. Kalau kami memang mengambil jalur industrialis karena pengennya memang membesar. Jadi ngobrolnya tuh di bubble-nya tuh pecah gitu loh, nggak sekedar teman-teman aja gitu. Nah, dan itu promosi sedikit boleh ya? Nah, silakan. Sedikit. Nah, ini kan kami sekarang ada toko komik kan, Ya, kurator masih di online. Ya, Kedepannya akan ada offline-nya. Nah, ini kan jualannya tuh komik Komik lokal dan komik Jepang. komik Jepang manga. Udah terjual beberapa. Yang beli tidak satu pun yang aku kenal. Dari luar circle lah. Luar circle. Tujuannya kan itu. Dan subscribernya ruang ngobrol yang aku nggak kenal. Ada yang random banget, ini siapa gitu loh. Nah itu buatku ini yang pengen tak raih gitu loh. Emang harus ke sana. Aku nggak kenal Wanu. Ada yang beli Berserk 2 volume, siapa nggak kenal gitu. Ada subscriber aku kenal gitu. Subscriber kan tapi bukan teman kan. Iya. Ya, mereka teman juga tapi bukan yang aku ketemu belum sampai jadi teman dekat gitu. Dunia maya. Teman dunia Itu tuh menyenangkan sekali. Wah, luar biasa. Wah, hari ini kita mendapatkan. Jangan lupa follow Kuratoru ya. Oh, Untuk siap. bisa membeli. Programnya. Nah, Kalau belinya di mana? di medsos bisa di medsos kami Kuratoru, tapi kami juga ada Tokopedia Tokopedia. sama Shopee. Kuratoru itu Tokopedia, Shopee, di sosmed Facebook IG. Facebook IG ada. TikTok masih proses. Sambil goyang-goyang, Mas. Enggak. Nah, teman-teman komikus juga yang pengen menitipkan komiknya ke kami untuk dijual, kami juga terbuka. Komik-komiknya getter kalau ada yang mau dijualkan. Oh, siap. Sudah ada beberapa yang nitip. Yes. Mas Irfan termasuk yang nitip ke Dan kami. itu Finding Hero. semuanya jadi konten ya. Semua jadi Semua konten. akan jadi konten. Jadi jaminannya adalah Jaminannya di situ. semua yang dititipkan jadi konten. Semi marketing juga. Iya, Komiknya. Tidak semuanya mungkin jadi konten di YouTube ya, Iya, tapi betul. di Tapi medsos konten medsos pasti. Pasti di medsos. Oke. Iya. Alhamdulillah. Ini udah lama sekali kasihan. Mas, kalau ada janjian malah saya monopoli waktunya ini. Terima kasih sekali Santai-santai. untuk Mas Sama-sama. dari Mas Bagas Sama-sama. sudah menyediakan waktu. Terima kasih Getter Studio. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Terima untuk kasih teman-teman udah yang sudah menonton diberi sampai kesempatan. akhir. Ini udah berapa lama ini? Udah lama sekali. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video kita. Video Ruang Ngobrol juga. Terima kasih. Thank you. Bye. Sama. Getter Studio. Sorry. Enggak apa-apa, lanjut we, nanti tak cut. Edit. Kak Deddy, aku tuh starstruck sama kalian. Masih sama aja. Oke, 1, 2, 3.